Dikutip dari South China Morning Post, Tiongkok memposisikan dirinya untuk menjadi salah satu investor asing terbesar di IKN. Rencana ibu kota baru Indonesia yang akan dibangun dari awal selama 20 tahun ke depan di tengah hutan dan perkebunan pohon palem. Investasi ini diharapkan menjadi hal yang menonjol dalam upaya membangun kota pintar dan zona perkotaan penting lainnya di tengah negara lainnya. Proyek tersebut pada gilirannya akan membantu China terhubung dengan negara-negara sahabat untuk memfasilitasi perdagangan sehingga memberikan kesempatan kepada perusahaan Cina untuk membuktikan diri di luar negeri khususnya di konstruksi. Apakah liberalisasi investasi IKN adalah kesalahan besar? Apakah rencana penggusuran warga asli desa Pamaluan dan Sepaku sebagai kezaliman? Dan apakah kezaliman penguasa bisa dihapus hanya dengan ibadah sepanjang bulan Ramadan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Ali Safiuddin dari Forum Tabayun. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan kita masih dipertemukan di bulan Ramadan ini ya, Ustadz. Dan bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan ampunan. Seperti apa kriteria seorang muslim yang mendapat ampunan Allah dan siapa saja yang tidak mendapat ampunan Allah, Ustaz? Sudah sewajarnya sebagai seorang yang beriman ketika bertemu dengan bulan Ramadan ini harus gembira ya. Berharap di bulan Ramadan ini bisa menunaikan ibadah ini dan harapannya juga akan mendapatkan ampunan dan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Namun juga sebagai seorang muslim maka juga perlu khawatir ya, perlu khawatir kalau nanti Allah tidak memberikan ampunan gitu ya. Karena jelas di dalam hadis Allah memberikan satu jaminan ya, seorang muslim akan diampuni dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya dosa-dosa yang diampuni ini adalah dosa kecil ya. Jadi dosa yang tidak ada kaitannya dengan hak Adam ya. Kalau dosa kaitannya dengan hak Adam ya harus meminta maaf ya. Tapi ini ada dosa berkaitan dengan dosa kepada Allah. Dan dosa ini adalah dosa kecil bukan dosa besar. Nah, bukan hanya ampunan, tapi Allah juga memberikan janji kepada hamba-hambanya dengan pembebasan ya, pembebasan dari azab neraka. Jadi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innalillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaqa'a minan nari fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Sungguh pada setiap hari, setiap malam bulan Ramadan ini ada orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Sungguh setiap muslim yang berdoa kepada Allah akan dikabulkan itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, namun juga ada ya hamba orang yang beriman ini ketika dalam masuk bulan Ramadan ini dia tidak mendapatkan ampunan ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rohima angfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fangsalakho ya, qabla ayu farolahu. Rugilah orang ya, yang datang padanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan ini berakhir sedangkan dia belum mendapatkan ampunan oleh Allah. Nah, oleh karena itu mengapa kok masih ada seorang muslim, ada seorang yang beriman ini tidak mendapatkan ampunan oleh Allah? Karena memang banyak orang yang berpuasa ini hanya mendapatkan al-jum'atos, ruba so'imin hadzuhu min siyamihi al-jum'atos. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, berapa banyak orang yang berpuasa ini ya hanya mendapatkan haus dan lapar itu. Jadi penyebabnya yang pertama karena orang itu masih melakukan kemaksiatan ini. Nah, kemudian
ya. Ya. Yang kedua adalah orang ini melakukan maksiat yang besar. Jadi yang pertama dia masih melakukan kemaksiat, ya. Jadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang meninggalkan perkataan azur, perkataan dusta, ya, dan perilaku dusta, ya, maka Allah tidak membutuhkan, ya, amalan puasa yang di dalamnya meninggalkan makan dan minum di situ. Ya, ini. Jadi perkataan zur ini bisa menyakiti orang lain, berkhianat, berdusta, ya, menipu rakyat. Ya, menipu rakyat ini juga termasuk bagian kauluzur, ya, kaulazur, ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua masih terus melakukan dosa-dosa besar. Ya. Baik ini adalah maksiat yang aktif maupun pasif. Aktif ini adalah yang melakukan, ya. Sedangkan pasif ini yang mendukung, yang memberikan kemudahan, ya, yang condong, yang ridho. Nah, ini adalah yang pasif itu. Nah, jadi penghapusan dosa dalam bulan Ramadan ini berlaku bagi mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar, karena ada hadis, ya, ada hadis yang menjelaskan as-salawatul khamsu wal jumatu ila jumat wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna idaj tanabal kabair. Salat 5 waktu, ibadah Jumat yang satu dengan ibadah Jumat yang berikutnya, puasa yang satu dengan puasa berikutnya, itu semuanya adalah penghapus dosa di antara keduanya selama idza tanabal kabair, ya. Selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Jadi menurut Qadhi bin Iyad, yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang diampuni ini adalah dosa kecil selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar itu. Oleh karena itu kata Imam Nawawi, ya, yang beliau mengutip Fudail bin Iyad, yang beliau mengatakan istighfarum bila iklain taubatul kadzabin. Istighfar, tanpa melepaskan diri dari kemaksiatan, ada taubatul kadzabin, taubatnya orang-orang dusta. Jadi itu kenapa ada yang tidak diampuni, karena dua hal, maksiat terus, kemudian melakukan kemaksiatan yang besar atau dosa besar itu. Ya, itu. Baik, Ustadz. Dan salah satu dosa besar yang juga diperingatkan keras oleh Islam adalah perbuatan zolim. Seperti apa balasannya, Ustadz, kepada orang-orang yang zalim menurut kitab suci Al-Quran dan hukum-hukum Islam lainnya? Dan apakah kezoliman yang dilakukan penguasa jauh lebih berat ancamannya dan siksaannya kelak, Ustadz? Ya, jelas. Jadi kezaliman ini memang bentuknya beraneka ragam, banyak macamnya, dan semuanya adalah memang haram, ya. Jadi Islam memberikan perlindungan kepada setiap Muslim, ya, atas harta, darah, jiwa. Jadi di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW ketika dalam khutbah, ya, khutbah wada, ya, beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum. Sungguh darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram atas kalian. Jadi menumpahkan darah ini termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Kemudian kehormatan kaitan dengan penuduh berzina termasuk juga dosa besar. Apalagi zinanya sendiri juga termasuk dosa besar. Merampas harta, ya, ini juga termasuk adalah dosa besar. Nah, jadi semuanya ini adalah haram bagi hari ini, hari kalian ini, haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Hadis yang muttafaq alaih. Nah, kemudian bagaimana nanti di akhirat, ya, semuanya, ya, yang terkait, ya, dengan perbuatan zalim, maka kezaliman dia akan mengenai dirinya, dan semua hak itu akan dikembalikan tanpa kecuali. Ini luar biasa.
ya, keadilannya. Dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la tu'addunna huquqa ila ahliha yaumil qiyamah hatta yuqadu lisyatil al-jaha minasyatil qarna. Ya. Jadi pada hari kiamat itu semua hak itu adalah ditunaikan, dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk, ya, itu diberi kesempatan untuk membalas kambing yang bertanduk. Nah, ini luar biasa di situ. Nah, kemudian lalu bagaimana kalau itu penguasa? Nah, penguasa ini memang lebih berat karena dia diberikan amanah untuk mengatur urusan umat. Ya. Kesempatan untuk melakukan kezaliman ini adalah mudah, ya. Kesempatan untuk berlaku adil juga mudah, ya, karena ada kewenangan kekuasaan, ya. Kenapa ini dosanya lebih besar? Karena yang didolimi juga tidak hanya satu dua, tetapi seluruh rakyat ketika dia mengeluarkan kebijakan yang zalim, ya, kebijakan yang liberal, yang zalim, ya, maka yang terzalimi ini bukan satu orang, tetapi banyak orang. Sehingga dosa yang menimpa kepada penguasa yang zalim ini lebih berat di situ. Ya, ya, gitu aja. Baik Ustadz, dan apakah penguasa hari ini mengkhianati amanah kekuasaannya hanya untuk kepentingan oligarki dan seterusnya? Penguasa terus membebani rakyat melalui pencabutan berbagai subsidi dan kenaikan pajak, Ustadz. Ya, itu emang bagian dari kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, ya. Jadi misalkan saja menaikkan tarif sejumlah ruas jalan tol, pencabutan subsidi sejumlah pupuk, ya. Kemudian juga keputusan menaikkan tarif pajak, ya. Tarif tol terutama PPN, ya. Pajak ini tentu menambah beban yang menyulitkan bagi rakyat ini. Jelasnya adalah kebijakan yang liberal, ya, kebijakan yang zalim, ya, yang ini nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah di akhirat gitu. Apalagi kebijakan ini lebih banyak menguntungkan segelintir orang, jadi para pengusaha-pengusaha, ya, untuk kepentingan oligarki, ya, yang inilah yang menyebabkan terus-menerus kezaliman ini menimpa, ya, negeri ini sampai kebijakan dari penguasa ini dicabut, baru kezaliman kepada rakyat ini akan berhenti dan digantikan dengan sistem yang adil, ya. Jadi bukan sistem zalim, ya. Sistem yang adil ini tiada lain dan sistem yang Islam itu. Baik itu. Baik Ustadz, dan apakah liberalisasi investasi ibu kota Nusantara adalah kesalahan besar dan rencana penggusuran warga asli di sana, desa Pamulang maupun Pamaluan maksud kami, dan Sepaku adalah bentuk kezoliman, Ustaz? Iya jelas, karena di desa Pamaluan, warga di sana, ya, dan Sepaku ini kan sudah memiliki hak milik tanah, ya, dan itu adalah sudah legal secara syariat, ya. Tanah mati yang belum ada pemilik kemudian dibuka, ya, ini maka dia menjadi pemiliknya dalam pandangan Islam, ya. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati fayalahu, maka dia menjadi pemiliknya. Nah, setelah dia memiliki kemudian dibangun rumah, kemudian turun temurun, ini sudah sah itu. Baik ada sertifikat atau tidak, ini tetap merupakan hak milik individu, ya. Dan kepemilikan individu ini tidak boleh, ya, tidak boleh diambil dipaksa oleh negara itu dengan alasan belum punya sertifikat, itu tidak bisa. Dengan alasan untuk pembangunan nasional juga tidak bisa. Jelas ini nanti ini adalah merupakan satu bentuk kezaliman itu. Bahkan warga yang protes ini kemudian ditangkap oleh aparat, dianggap mengganggu pembangunan IKN. Nanti jelas pada yaumil kiamah, mereka yang ngambil tanah sedikit saja itu akan ditenggelamkan pada hari kiamah hingga 7 lapis bumi. Jadi man akhadha minal ardi syai'an biwari haqqi khusifa bi yaumil qiyamati ila sami ardin. Barang siapa yang ngambil tanah sedikit saja dengan cara yang tidak dibenarkan, maka ia dibenamkan ke dalam tanah itu sampai 7 lapis bumi. Bahkan dalam hadis yang lain ini luar biasa.
Ya, ada hadis yang lain itu sampai diharamkan. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim biyamini dengan sumpahnya, faqad aljaba wa lahun nar wa harrama alaihil jannah. Ya, Allah mewajibkan neraka atasnya dan mengharamkan surga. Ini luar biasa. Sampai ada para sahabat bertanya, "Ya Allah, apakah perkara ini perkara yang walaupun itu sepele?" Rasulullah menjawab, "In qadiban min arok." Meskipun dia hanya kayu sifat saja. Ini luar biasa. Para ulama dulu betul-betul menjaga kehalalan barang ya, sampai jangan sampai ini menzalimi mengambil hak orang lain, hatta ini mungkin misalkan yang Rp1.000 itu, karena nanti juga akan diminta tanggung jawab di akhirat ini. Jelas ini dengan adanya apa kebijakan dari pemerintah yang mengeluarkan aturan menguntungkan para pengusaha, adanya hak guna usaha di IKN yang sampai lamanya itu 190 tahun, 2 siklus, hak guna bangunan, hak pakai totalnya 160 tahun ya. Dan juga para investor ini diberi status bebas pajak sampai 30 tahun. Ini betul-betul kezaliman yang luar biasa. Padahal ini adalah sudah ada penduduk di sana, sudah ada yang memilikinya. Beda kalau memang tidak ada tanah yang memiliki atau itu tanah tanah negara. Baik itu. Ya, Ustaz. Dan terakhir, bagaimana cara menggugurkan dosa-dosa kezoliman yang dilakukan individu maupun negara, Ustaz? Ya, yang jelas kalau individu ya, kalau dosanya kepada Allah ada istighfar, itu jelas ya. Betul-betul taubatan nasuha. Kalau dosanya itu mengenai hak orang lain, kezaliman orang lain, maka harus minta kerelaan, minta maaf ya. Kalau ada hak-hak yang dia ambil harus dikembalikan. Ini kalau individu. Nah, sebagai penguasa juga begitu. Sebagai penguasa ya, kalau dia dosanya kaitan dengan dosa pada Allah, memang betul-betul harus taubat ya, istighfar ya. Nah, kalau terkait dengan hak orang lain, terutama rakyat ya, ini harus mengembalikan hak-hak rakyat ini. Harta yang diambil, yang dipalak ya, harus dikembalikan, yang dirampas harus dikembalikan. Ditambah lagi ya, tambah lagi adalah penerapan kebijakan yang bertentangan dengan Al-Quran harus dicabut, harus digantikan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang penting. Jadi sebagai penguasa ya, ini lebih banyak lagi yang harus ditunaikan taubatnya ya, karena terkait puasa ini terkait penguasa ini terkait dengan mengambil kebijakan yang akan diterapkan pada rakyat. Kalau kebijakan ini ada bertentangan dengan syariat ya, pada di dalam Islam itu diperintahkan wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil apabila ya kalian menetapkan hukum di antara manusia ya, maka tetaplah dengan adil. Adil yang dimaksudnya adalah hukum syariat Islam ya. Maka ketika dia mengambil kebijakan liberal zalim ya, maka akan memberikan kezaliman kepada rakyatnya. Maka dua hal, harus dicabut undang-undangnya itu ya, dicabut undang-undang itu diganti dengan atau sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, meminta maaf ya kepada yang dizalimi karena kebijakan itu, mengembalikan hak-haknya gitu. Karena nanti pada hari kiamah itu ada Rasulullah mengatakan ada orang yang rugi. Siapa orang yang rugi, yang bangkrut itu? Para sahabat ditanya, ya Rasulullah, orang yang bangkrut yang nggak punya harta. Bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang membawa pahala sholat, zakat, puasa, ya, tetapi dia itu menzalimi orang lain, ya, mencela orang lain, maka pahalanya dia, ya, pahalanya dia, kebaikan dia diambil, diberikan kepada yang dizalimi. Kalau ini tidak cukup, maka keburukan, kejahatan orang yang dizalimi ini, ya, dosanya orang yang dizalimi ditimpakan kepada yang menzaliminya. Ya jelas, kalau penguasa ini menzalimi ribuan jutaan rakyat, sudah habis ini pahalanya, penuh dengan dosa-dosa. Makanya berat bagi penguasa yang zalim itu. Baik itu. Baik, jazakallah Ustadz Ali untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan kita secara pribadi maupun negara tadi bertobat dari kezoliman dan tidak lagi berbuat kezoliman. Jazakallah sekali lagi Ustadz Ali, mudah-mudahan Ustadz Ali senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin, amin, amin.
Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.